Di video ini saya ingin share sedikit tentang cara saya untuk mencari order freelancer secara online ya, tanpa melalui Upwork maupun Fiverr gitu. Karena dia tanya lapaknya saya di mana di Upwork dan di Fiverr, dan saya sama sekali nggak memakai platform untuk jualannya. Sebagai background ya cerita, saya sebenarnya nggak pingin jadi freelancer. Jadi itu ya, saya dulu pinginnya tuh punya theme shop atau punya plugin shop WordPress gitu. Jadi saya ingin punya website sendiri di mana saya menjual produk digital saya gitu ya. Tapi kok nggak jalan gitu. Saat itu kan memang kiblatnya ke situ ya. Ada misalnya Justin Tedlock dengan theme hybridnya atau Pippin Williamson dengan Pippin's Plugins gitu kan ya. Tapi ya saya coba ke arah situ dan gagal gitu. Dan banyak hal yang saya lakukan salah di situ sebetulnya. Setelah bertahun-tahun kemudian saya bergabung atau bekerja di sebuah theme shop yang cukup sukses, saya jadi tahu yang saya salahnya itu apa aja gitu. Jadi kalau yang tertarik untuk cerita-cerita yang kayak gini nih, di mana saya share pengalaman saya selama saya menjadi web developer, ya silahkan subscribe. Dude, it should be F, not V. Oke, kita mulai aja. Jadi gini ya, cara saya untuk cari order online itu sebenarnya tergantung dari kita itu pingin jadi expert di bidang website apa gitu ya. Maksudnya tuh begini, kalau kita ingin menjadi seorang freelancer, itu menurut saya itu penting untuk kita punya expertise di bidang tertentu. Jadi kita bisa dikenal oleh orang dari bidang yang kita ingin kuasai gitu ya. Misalnya kita ingin dikenal sebagai orang yang expert di, misalnya ahlinya bikin website untuk restoran gitu ya, ahlinya untuk bikin website untuk gym gitu ya, ahlinya untuk bikin website untuk gereja atau untuk hal apapun lah ya, organisasi apa gitu misalnya. Untuk sekolah misalnya, saya itu fokusnya ke itu website-website untuk sekolah misalnya, itu juga bisa. Atau untuk website khusus untuk kursusan atau ya bisa apapun lah ya, bisa untuk website untuk penulis misalnya. Dan banyak hal yang bisa kita gali di situ. Dan ini misalnya salah satu contoh saya ambil untuk website untuk restoran misalnya. Kita buka untuk website, kita search aja, boleh dimanapun. Ini saya kasih contoh aja ya, misalnya restoran in Malaysia gitu ya. Kalau kita buka, ini kan ada banyak ya website untuk yang dari kita buka TripAdvisor aja karena di situ sudah ada list website yang bisa kita gali di sini. Jadi intinya itu kita tuh menawarkan jasa ke website-website ini gitu. Alasannya kenapa kita menawarkan ini ke website-website ini itu karena kita bisa memberikan nilai lebih kepada mereka. Kita buka aja deh salah satunya, misalnya ini. Kita juga bisa buka ini, kayak menarik ya. Ini ya dulu kerjaan saya gini ya, bukain website gitu ya. Kita lihat website-websitenya. Misalnya ini kita buka websitenya, yang ini ditutup aja. Nah, kalau kita ini juga kita buka websitenya. Ini percaya atau nggak percaya, banyak website yang sebenarnya tuh rusak atau nggak optimal gitu ya. Dan mereka itu top di kelasnya. Seperti ini kan, mereka sudah di list di TripAdvisor halaman pertama, tapi websitenya tuh jelek. Jadi kita bisa menawarkan hal-hal seperti jasa pembuatan website ke mereka gitu. Misalnya ini ya, ini kita buka website yang ini ya, world famous ini ya, makanan apa ini saya juga nggak tahu, exotic cuisine. Ya, pertama pertama yang bisa kita coba itu misalnya kita resize layarnya, kita lihat apakah responsif atau tidak. Nah, ini salah satu contoh yang sangat pas sekali di sini ya. Ini kan websitenya sama sekali nggak responsif ya. Ya kita tinggal tawarin aja ke mereka dengan harga yang menarik untuk menawarkan untuk mengubah website mereka yang nggak responsif ini menjadi website yang responsif gitu. Jadi ya sebenarnya ya gini ya, jemput bola lah istilahnya kalau orang
zaman dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak istilah gitu. Misalnya ini juga, oh ini malah hilang ya kan websitenya kan, nggak punya website, kita bisa menawarkan ke mereka gitu, kita cari kontaknya dan ternyata mereka nggak punya website gitu ya. Kita juga bisa buka di sini, kita coba yang lainnya deh. Canopy Rooftop Bar, kayaknya keren. Whiskey Bar and Steakhouse. Nah, caranya saya untuk mengorganisir ini semua, kan kita mesti mendapatkan kontak maupun dari email dan lain sebagainya ya. Kita harus, yang pertama, kesalahan saya yang dulu pertama kali saya lakukan itu, saya nggak keep record gitu ya. Setiap kali kita ngirim email itu kan kadang mereka punya contact form ya, kita submit, terus besoknya lagi saya lupa gitu. Kemarin tuh saya tuh ngomongin apa aja ke mereka gitu loh. Saya offer harga berapa, itu kadang lupa gitu kan. Jadi semua harus ditulis semua. Kalau saya sih ada dokumentasinya semua gitu, websitenya A, B, C gitu ya. Tanggal sekian saya ngomongin ini, tanggal sekian saya ngomongin ini gitu. Jadi kita bisa keep record di situ. Ini websitenya kenapa lama banget ya? Ya jadi intinya sih kurang lebih seperti itu. Dan misalnya kita coba, ini kan website jelas kelihatannya mungkin bukan WordPress sih ya. Kalau kita lihat di sini, kayaknya WordPress deh. Oh enggak kan? Ini kan langsung kayak gini. Strukturnya seperti ini. Berarti ini bukan WordPress. Kita bisa juga offer untuk meng-convert website ini menjadi websitenya WordPress. Kalau ini jelas WordPress ya, ada logonya WordPress di sini. Kita bisa search di sini. Jadi kalau orang kesulitan untuk cari order, sebetulnya itu apakah mereka sudah nyoba ini? Kita juga harus tahu ya, maksudnya. Ini misalnya kayak gini ya. Ini jelas pakai WordPress, theme-nya Rosa. Kita lihat yang pertama, ini bisa di-improve nggak? Kita lihat responsifnya ada yang rusak atau enggak gitu kan. Kayaknya sudah cukup oke. Kita lihat yang paling besar, fitur yang paling gede yang bisa kita offer. Biasanya itu kalau di website restoran itu menu. Oh ini keren ya, ada animasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini menunya masih pakai gambar ya. Kita kalau klik di sini, mungkin kita bisa tahu. Ya, ini masih pakai PDF. Sistemnya jadi gitu. Jadi diklik, lihat PDF gitu ya. Kita bisa menawarkan jasa misalnya, kita bikin aja proof of concept gitu ya. Pakai misalnya SCF, Advanced Custom Field, kita bisa bikin repeatable menu di situ. Kita bisa upload gambar, kita bisa set harga, kita bisa mungkin tag spicy atau nggak spicy gitu kan. Kita bikin video singkat. Ini loh, saya bisa menambahkan fitur ini ke website Anda dengan harga $50 misalnya. Dan saya akan support, saya akan instalkan, dan dengan menggunakan fitur ini, Anda nggak perlu susah-susah bikin PDF terus di-upload gitu ya. Kalau ada perubahan harga, akan langsung kelihatan di websitenya. Ini pasti akan mempermudah pelanggan Anda untuk ngecek harga misalnya. Hal seperti itu, saya pikir itu hal yang baik ya. Jadi ini menurut saya beda sama spamming ya. Kalau spamming itu kan kita blast email yang sama ke ratusan atau ribuan website lain ya. Di sini saya personalize. Jadi saya sebelum jadi web developer ya, sebetulnya saya itu setelah lulus kuliah, saya dulu lulus kuliah itu tahun berapa ya? Saya dulu kuliah di ekonomi, jadi setelah lulus saya jadi sales sebetulnya. Saya jadi sales 3 tahun, hampir 4 tahun mungkin ya jadi sales. Dan saya menangani 4 kota ya, Semarang, Solo, Jogja, dan Tegal. Jadi setiap hari saya tuh keliling, kerjanya tuh keliling-keliling. Dan cara itu yang saya terapkan ketika saya kepepet cari duit dan saya butuh untuk cari order online. Dan ternyata cara ini waktu itu cukup berhasil gitu. Alasannya berhasil atau enggak, yang pertama itu dari cara kita approach. Jadi sama seperti sales standar ya, cara kita untuk ngomong ke mereka itu caranya gimana, jadi ketika kita kontak itu caranya gimana, dan kita harus keep record, jadi kita harus mengingat-ingat semuanya progres yang kita ke klien ini gimana gitu. Jadi yang pertama itu ya, tipsnya kalau menggunakan cara ini, yang pertama itu keep record ya, kontaknya kita ke mereka tuh apa aja. Jangan sampai lupa kita pernah ngasih offer ke mereka, mungkin misalnya harga per jam
$15 atau $20, nanti besok lagi kita ganti harganya, nanti mereka lihatnya kayak kan nggak enak gitu ya. Terus kita harus detail juga mereka tuh yang bisa kita improve di website yang apa aja. Yang ketiga kita harus detail, kita harus memberikan personalized email ke mereka gitu ya. Tips lainnya selain ini apa ya? Saya ada yang lupa kayaknya. Ini kita buka ini aja ya. Hanya dari satu halaman ini banyak sekali yang bisa kita tawarkan gitu ke mereka. Misalnya ini ya, website ini ternyata menunya masih pakai manual PDF. Kita bisa menawarkan menu langsung. Ini tadi sama sekali nggak responsif gitu kan. Apalagi ini pasti mereka akan kesusahan kalau misalnya ingin mengganti jam atau menambahkan menu baru itu kan pasti mereka akan kesusahan. Kita bisa menawarkan hal seperti itu. Misalnya ini malah ada iklannya, ditutup aja. Ada banyak sih website-website yang membutuhkan jasa kita sebagai web developer dan itunya ya. Oh ya, satu lagi tipsnya, saya baru ingat. Jadi kalau kita sebagai seorang salesman ya, itu kan kita sistemnya kan perkunjungan gitu ya, kayak gini, kalau kita jadi salesman kan kita datang ke sebuah klien, ke customer gitu ya. Terus kan kita kan perkenalan dulu, hey nama saya ini, saya dari perusahaan ini, saya menawarkan jasa-jasa saya seperti ini gitu kan. Terus kan kalau misalnya mereka nggak order, kita datang lagi minggu depannya gitu kan. Minggu depan kita datang lagi untuk ini ada produk baru dan lain sebagainya. Jadi setiap minggu kita kan pasti akan datang ke customer yang sama gitu ya. Apalagi kalau customer itu perusahaan besar, nggak masuk produknya, kita harus push terus gitu kan ya. Kalau kita nggak datang, ya ada pasti mereka nggak akan order, tapi ketika kita datang terus, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin setengah tahun, mungkin kita bisa dapat order dari situ gitu kan. Bedanya sama online, kita tuh bisa dibilang nggak bisa melakukan seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa mendapatkan feedback dari target market kita gitu loh. Kita kan bisa kasih pancingan misalnya ke mereka, kalau Anda tertarik, nanti coba saya tanyain ke kantor bisa nggak dapat diskon gitu. Oh iya coba tanyain gitu ya, kalau sebagai sales kan gitu kan. Oke, nanti kita bisa datang lagi minggu depannya, oh ya kemarin sudah saya tanyain loh ke kantor di Jakarta, ini ada promo-promo seperti ini gitu kan misalnya. Tapi di online itu susah untuk ngelakuin seperti itu gitu, karena mereka kemungkinan besar lihat ini kayaknya spam atau saya nggak tertarik ke sini, mereka nggak akan reply email kita gitu. Cukup dibiarin aja, jadi kita itu mau email lagi itu apa gunanya gitu kan. Jadi yang saya lakukan untuk menangani ini itu saya jabarkan semua dalam satu email gitu. Jadi semua service saya sedetail mungkin itu saya tuliskan di satu email untuk mereka gitu ya. Saya perkenalkan diri saya siapa, yang rusak atau yang bisa saya improve dari website yang mereka itu apa, harganya berapa, contohnya seperti apa, hasil akhirnya seperti apa, portofolio saya itu kayak gimana, itu saya tulis semua selengkap mungkin. Dengan satu email ini diharapkan mereka bisa tertarik dan reach back ke saya gitu loh, dimana kita bisa negosiasi gitu di situ. Tapi ketika mereka nggak reach back, saya jarang sekali untuk tulis email kedua ya sebetulnya. Karena marketnya itu kan sangat besar sekali ya. Kayaknya kita nggak perlu waste time untuk ke orang-orang yang sama sekali nggak tertarik dengan email kita ketika kita sudah memberikan semua penjelasan dengan selengkap mungkin gitu kan. Jangan malu untuk memberikan penawaran ke website-website yang membutuhkan jasa dari kita gitu. Ya semoga tips ini bisa, kalau ada yang freelance tapi nggak tahu cari order di mana, mungkin bisa menggunakan cara saya dan mungkin pakai di Fiverr atau di Upwork dan hasilnya kurang baik gitu ya, bisa coba cara saya, siapa tahu bisa jalan. Oh ya, untuk persentase dari ini semua, ini persentasenya itu sebenarnya agak kecil ya, mungkin sekitar di bawah 10% ya orang yang akan reply balik ke websitenya kita. Karena itu saya dulu ini kerjanya setiap hari itu ngimeli ini perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan atau website-website yang bisa saya improve gitu ya.
Sehari itu saya bisa ngirim 10-20 email. Dan itu kerjaan saya kayak full time itu. Saya coba setiap hari selama 1 minggu, setelah 1 minggu saya coba lagi selama 2 minggu, dan ternyata ada yang meng-email balik dan akhirnya closing di situ gitu. Dan saya dapat order di situ gitu. Dan ketika dapat order, kita bisa lebih lagi memberikan order-order, menawarkan hal-hal lain ke customer yang sudah kita closing itu. Jadi ya sistemnya cuman kayak gitu aja. Semoga ya cara bodoh ini, cara salesman ini bisa dicoba gitu ya. Dan kalau tertarik dengan sharing yang seperti ini, bisa subscribe, share, nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.